Kanal Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, adalah Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, qalla an yusalliya sunnatal maghrib al-qabliyah. Beliau jarang melaksanakan sholat qabliyah maghrib. Ini Habib Abdullah Al-Haddad jarang sholat qabliyah maghrib. Sholat qabliyah maghrib itu hukumnya sunnah, tetap sunnah hukumnya. Cuma para aslafun as-salihun, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu kadang mengerjakan, kadang meninggalkan. Itu khusus qabliyah maghrib. Beda dengan yang lainnya seperti ba'diyah maghrib, itu rutin mereka lakukan. Qabliyah isya, ba'diyah isya, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, itu rutin mereka lakukan. Khusus qabliyah maghrib kadang dilaksanakan, zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, itu rutin mereka lakukan. Khusus qabliyah maghrib kadang dilaksanakan, kadang ditinggalkan, dan lebih sering mereka meninggalkan. Nah, jadi bagi orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu tidak jelek kalau meninggalkan qabliyah maghrib. Bukan suatu kejelekan meninggalkan qabliyah maghrib. Cuma kalau pian bisa istiqomah bagus. Kalau pian sudah istiqomah, ya istiqomahkan. Jangan gara-gara ini, oh berarti qabliyah maghrib santai aja, kada usah lagi sudah. Kalau perlu libur aja sudah qabliyah maghrib, kada usah lagi. Jangan. Kalau pian sudah nyaman dengan qabliyah maghrib, teruskan. Tetap sunnah hukumnya. Nah, cuma nanti kalau pian sholat di masjid lain yang tidak ada qabliyah maghrib, habis azan langsung iqomah, jangan pian jangan bersedih hati, jangan terlalu bersedih hati. Kenapa? Qabliyah maghrib ya kada apa-apa sesekali ditinggalkan, bahkan rancak ditinggalkan pun kada apa-apa. Dan bisa aja pian gawi setelah sholat maghrib. Kan sudah sering ulun jelaskan bahwa qabliyah itu bisa dilaksanakan setelah sholat fardunya. Qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah subuh sekalipun itu bisa dilaksanakan setelah sholat fardunya. Cuma yang qabliyah subuh itu ulama berbeda pendapat. Ada yang langsung mengerjakan sebelum muncul matahari, langsung sholat qabliyah subuh, sunnatul fajar. Ada lagi menunggu matahari naik setinggi segala, tingginya segala, yaitu masuknya waktu duha, baru mereka baru mereka melaksanakan sholat sunnatul fajar, niatnya qadha. Kalau belum muncul matahari, niatnya bukan qadha. Tapi kalau melaksanakannya habis naik matahari segala, itu niatnya qadha. Usolli sunnatul fajri qadhaan lillahi ta'ala. Nah, kemudian qala ba'dhum, berkata sebagian para ulama, ar-rizqu fi salatid duha, rizki lancar itu kalau orang istiqomah salat duha. Ini fadilat salat duha. Orang yang rutin salat duha, istiqamah salat duha, maka fadilatnya rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang itu habis subuh, dia bisa duduk sampai muncul matahari, maka rezeki akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dimudahkan. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama, orang yang habis subuh berzikir, habis subuh beramalan dulu sampai muncul matahari, kemudian dia sholat isyraq, orang seperti ini lebih menarik rezeki daripada orang yang langsung kerja setelah sholat subuh. Ada kalau orang habis subuh langsung berjualan iwak, habis sembahyang subuh baca wirid, berdoa, langsung berjualan iwak. Sedangkan pian misalnya masih berzikir, pian masih baca Quran, berdoa,
sampai muncul matahari, sampai isyraq, setiap hari pian seperti itu, maka apa yang pian gawi daripada beramalan tadi itu lebih menarik rezeki daripada orang yang langsung begawi berjualan iwak, berjualan apa macam-macam, atau begawi ke sawah langsung. Nah, jadi habis subuh itu sangat menarik rezeki. Mengistiqomahkan sholat duha itu melancarkan rezeki. Wan nuru fi sholatil laili, dan cahaya di dalam sholat malam. Orang istiqomah sholat malam, maka Allah berikan cahaya pada wajahnya, bercahaya, enak dipandang. Makanya orang-orang soleh itu, para ulama, para wali-wali Allah, itu wajah mereka itu enak dipandang. Kadang-kadang video mereka aja enak dipandang. Kita lihat videonya para habaib, kita lihat videonya para ulama itu enak dipandang. Ustadz Abdul Somad enak dipandang, padahal kada tapi gagah kada. Cuma enak dipandang, kenapa? Mungkin cahaya yang Allah berikan kepada mereka karena berkat apa? Karena berkat qiyamul lail. Cahaya diberikan oleh Allah bagi orang yang istiqamah qiyamul lail. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Berpagi-pagi hari atas setiap sendi-sendi daripada anggota badan kalian, daripada anggota seorang daripada kalian sedekah. Artinya kayak ini, kita ini punya sendi. Nah, sendi tangan nih ada sendinya, jari-jari ada sendinya, batis ada sendinya. Banyak sendi-sendi kita ini. Sendi-sendi kita itu hendaknya kita syukuri. Coba kalau sendi kita bermasalah, kada kau begarak tangan kita ini kalau bermasalah, nah, kada kau begarak, ngalih begawi, ngalih nyetir mobil, ngalih pian nyetir kendaraan, ngalih pian beraktivitas, batis pian sendinya bermasalah, ngalih banar pian berjalan. Makanya kita hendaknya mensyukuri nikmat sendi-sendi kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hendaknya kita sedekahi. Kita mensyukurinya dengan sedekah. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Maka setiap bacaan tasbih itu sedekah. Kalau pian kada kau bersedekah duit, maka sedekah dengan cara apa? Baca tasbih. Subhanallah, niat akan mensyukuri nikmat sendi yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap bacaan tahlil, bacaan la ilaha illallah, itu dianggap sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap bacaan Allahu Akbar itu sedekah. Nah, zikir-zikir tadi itu dianggap oleh Allah pahalanya seperti sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu dianggap sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Menyuruh orang berbuat yang baik nilainya sedekah. Nah, kalaupun pian misalnya kada berzikir, tapi pian menyuruh orang yang baik-baik, ayo baca sholawat, ayo sholat berjamaah, ayo ke pengajian, menyuruh orang yang baik-baik, ayo kerjakan sholat 5 waktu, maka pian menyuruh orang seperti itu dengan lisan pian itu sedekah juga nilainya. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Melarang orang dari kemungkaran itu sedekah juga. Wa yujzihi min dzalika kullihi raka'atani, dan mencukupi itu semua 2 rakaat yarka'uhuma minad duha, yang dia ruku'i, yang dia laksanakan 2 rakaat tadi daripada sholat duha. Maksudnya kayak ini, kalau orang mengerjakan sholat duha itu sama halnya dia sudah mensyukuri nikmat sendi-sendi yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sendi tangan, sendi batis, sendi seluruh daripada badannya itu disehatkan oleh Allah.
dengan 2 rakaat sholat duha itu sudah dianggap mensyukuri seluruh sendi-sendi yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kawa sholat duha secapek-capeknya pian jangan ditinggalkan. Kada kawa pagi ya jam 9, kada kawa jam 10, kada kawa jam 11, kada kawa setengah 12, kada kawa jam 12, usahakan. Tapi kalau kawa rutin, jam berapa pian rutinkan di situ sholat duha. Paling afdolnya sholat duha itu jam kurang lebih jam 9 atau setengah 10 itu paling afdolnya. Terus yang pagi itu kan apa? Pagi itu sholat isyraq. Sholat isyraq, tapi boleh juga pian sholat isyraq habis itu sholat duha, atau sholat isyraq itu sudah langsung digabung dengan sholat duha bisa juga. Dan paling afdolnya pian sholat isyraq itu jangan setelah syuruk langsung sholat. Afdolnya tunggu dulu, paling afdolnya pian tunggu dulu sekitar 16 menit. Ada lagi yang memadahkan 12 menit, tapi yang ulun pegang itu yang 16 menit. Jadi pas syuruk, misalnya waktu syuruk itu jangan sholat isya dulu, tunggui dulu 16 menit hanya pian sholat isyraq. Dan boleh pian gabung dengan sholat duha, boleh juga isyraq dulu habis itu sholat lagi sholat duha. Nah, kalau Syekh Arsyad Syekh Salman Al-Madani itu cara sholatnya kayak gini. Beliau habis sholat subuh berzikir, beliau beramalan. Muncul matahari tidak langsung sholat, beliau masih nunggu matahari naik segala, yaitu kurang lebih 16 menit tadi setelah muncul matahari baru beliau sholat isyraq 2 rakaat. Kemudian setelah matahari naik seperempat hari itu ya kurang lebih jam 9 atau jam 9 seperempat atau jam 9 setengah misalnya. Nah baru beliau sholat duha. Sholat duha itu paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, paling afdol 8 rakaat. Tapi kalau Syekh Salman Al-Madani sholat duhanya ya 8 rakaat. Itu sholat duhanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala 8 rakaat. Nah itu yang terafdol lah. Pian sholat isyraq, pian sholat duha, waktunya yang paling afdol seperti itu. Nah, jadi usahakan sholat duha secapek apapun pian. Tadi kan jar ulun bagusnya pian tetapkan sudah waktunya. Kalaupun kada kau menetapkan, maka pilih waktu yang pian di situ kawa menggawi. Misalnya hari ini, misalnya esok jam 8, esok jam 9, terserah. Yang penting kerjakan itu sholat duha. Esoknya jam 10, esoknya jam 7, terserah pian. Yang penting kerjakan, minimal kerjakan 2 rakaat, niatkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat sendi yang Allah berikan kepada pian. Luar biasa. Gara-gara sendi sehat tuh nah banyak benar pian kawa melakukan aktivitas-aktivitas silaturahim, menyetir, begawi, dapat duit. Berapa pian dapat duit berkat sendi-sendi pian sehat tadi? Maka itu perlu kita ingat, perlu kita syukuri. Nah, kemudian faidatun, satu faidah. Sholatur ridha raka'ataini biniyatir ridha. Salat ridha, ada namanya salat ridha. Salat sunnah itu banyak macamnya. Ini diantaranya nih diajarkan oleh ulama, sholatur ridha. Usolli sunnatar ridha. Usolli sunnatar ridha. Raka'ataini lillahi ta'ala. Ridho itu apa artinya? Rela. Jadi di sini minta kerelaan Allah, minta keridoan Allah supaya Allah ridho dengan kita, supaya Allah senang dengan kita, supaya Allah puas dengan kita. Ridho itu bisa juga diartikan puas, Allah puas lawan kita. Nah ini bagus dikerjakan ini. Yaqra'u fi kulli rakatin minha, dibaca setiap rakaatnya setelah Fatihah, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas sekali. Jadi sholatnya 2 rakaat.
setiap rokaatnya membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Sekali-sekali aja ayat kursi, Al-Ikhlas. Dikerjakan yusalliha qabla al-isya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad melakukannya itu sebelum sholat isya. Nah, jadi habis maghrib itu kan sholat ba'diyah maghrib, sholat awabin. Sholat awabin itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Ditambahi ulang sholat ridho, sholatur ridho, usolli sunnatar ridho rakaataini lillahi ta'ala, atau usolli sholatar ridho, atau usolli sunnatar ridho, kayak itu kan. Pokoknya niat aja sudah. Niat itu macam-macam, lafal niatnya itu macam-macam. Intinya niat di dalam hati. Nah, tuh urun ulangi lagi. Ada namanya sholat sunnah, yaitu sholatur ridho, sholat ridho. Nah, itu dikerjakan terserah sebenarnya. Boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh aja juga siang, pagi boleh aja juga waktu sholat duha kan. Cuma Habib Abdullah Al-Haddad mengajarkan, memberikan contoh. Sidin mengerjakannya habis maghrib sebelum isya. Apa surat yang dibaca? Surat yang dibaca adalah habis surat Al-Fatihah membaca ayat kursi dan Al-Ikhlas. Di rakaat pertama seperti itu, dan rakaat kedua seperti itu juga, ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Apa keutamaannya? Man shallaha, barang siapa yang melakukan itu, bata wa rabbuhu anhu radin, maka di malam hari itu dia menginap sedangkan Allah ridho dengannya, Allah puas dengan kelakuannya. Jadinya malam hari itu dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Seandainya mati di malam hari itu, maka insya Allah dijamin masuk surga. Kenapa? Allah ridho. Di malam hari itu 1 malam penuh diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau pian kada kau menggawi istiqomah, ya sekali seumur hidup lakukan ini. Sebagai pengamalan pian terhadap ilmu yang pian dengarkan. Sekali barang seumur hidup pian kerjakan. Bagus lagi kalau sering pian kerjakan. Mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali pian kerjakan sholatur ridho. Sholat mencari ridho Allah. Nah, kemudian dianjurkan bagi orang yang meninggal keluarganya, hendaknya di malam pertama keluarganya meninggal, mamanya meninggal, abahnya meninggal, atau dan sanaknya meninggal, hendaknya dia sholat. Sholat apa? Hendaknya dia sholat 2 rakaat, sholat hadiah. Hadiah ini. Malam pertama keluarga pian meninggal, atau orang yang pian sayangi meninggal, itu sholatkan sholat hadiah. Yang mana caranya mengerjakannya adalah rakaatnya 2 rakaat. Dibaca setelah Fatihah ayat kursi sekali, Alhaakumut Takatsur sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Qul huwallahu ahad 11 kali. Ayat kursi sekali, Alhaakumut Takatsur sekali, Qul huwallahu ahad 11 kali. Kemudian rakaat kedua sama. Ayat kursi, Alhaakumut Takatsur, Qul huwallahu ahad 11 kali. Setelah salam, maka hadiahkan sholat tadi kepada mayit yang hendak pian hadiahi. Kalau bahasa Arabnya kayak ini, Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Bahasa Indonesianya aja gini. Atau pian buka buku-buku amalan itu, kayak risalah mu'amaliyah itu kan ada di situ. Sholat hadiah, kalau cara sholat hadiah itu ada doanya. Kalau pian kada hafal, maka baca aja langsung kayak ini. Ya Allah, saya mengerjakan sholat tadi, saya hadiahkan. Ya Allah, saya melaksanakan sholat tadi, Engkau mengetahui apa yang saya mau.
hadiahkanlah ya Allah pahalanya kepada kuburan si Anu bin Anu, kepada kuburan si Anu bin Anu. Maka kalau pian melaksanakan itu kemudian menghadiahkan pahalanya setelah sholat tadi, Allah mengutus saat itu juga kepada kuburannya 1000 malaikat masuk ke dalam kuburannya, yang mana setiap daripada malaikat tadi membawakan cahaya, membawakan hadiah kepada mayit, yang mana cahaya dan hadiah tadi membuat ahli kubur tadi berbahagia di dalam kuburnya sampai ditiupnya trompet sangkakala. Nah, jadi mulai malam pertama tadi setelah pian hadiahkan sholat tadi, mayit tadi berbahagia sampai hari kiamat. Ini luar biasa lah, gawe di malam pertama. Terus bang, dulu pian kada menggawi ini, mama pian meninggal kada pian gawi sholat ini, abah pian meninggal kada pian gawi malam pertama. Nah, sholat ini bukan hanya dianjurkan malam pertama aja, tapi setiap malam dianjurkan bagi seorang anak mensolati sholat ini dan dihadiahkan kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang disayanginya. Jadi kita sebagai anak usahakan tiap malam sholat hadiah dengan cara tadi. Sholat hadiah dengan cara tadi. Betapa bahagianya orang tua yang tiap malam dihadiahkan dengan hadiah ini. Setiap kali pian mensolati dengan sholat ini dan diterima sholat pian tadi, 1000 malaikat masuk ke dalam kuburan yang pian hadiahi, membawa cahaya, membawa hadiah, dan itu membuat sidin bahagia sampai hari kiamat. Nah inilah, kadakawa setiap malam seminggu sekali, kadakawa 2 minggu sekali, kadakawa sebulan sekali, hadiahkan sholat kepada orang yang kita sayangi. Kayak apa tadi caranya? Ulun ulangi lagi caranya. Ini bisa pian cari juga caranya kalau kada ingat di risalah amaliyah. Bisa pian cari. Jadi atau pian buka di Google sholat hadiah, cara sholat hadiah. Pian buka insya Allah muncul itu. Jadi sholatnya 2 rakaat. Sholatnya 2 rakaat. Usolli sunnatal hadiah. Tapi ada juga ulama yang kadang membolehkan niatnya itu niat hadiah. Usolli aja kan cukup. Ada juga usolli rakaataini lillahi ta'ala cukup. Kada harus dibuat kata-kata hadiahnya. Usolli sunnatal hadiah. Karena ada juga ulama kada perlu jar niat-niat hadiah. Karena sholat hadiah tuh kada dah. Dalam riwayatnya pun dalam hadis Nabi kada menyebut sholat hadiah. Cuma Nabi menyuruh habis sholat hadiahkan pahalanya. Bukan sholatnya ngarannya sholat hadiah. Nah itu terserah pian aja lah. Nah, kalau di dalam risalah amaliyah tuh jelas benar usolli sunnatal hadiah. Nah intinya usollinya terserah pian aja sudah. Bisa usolli rakaataini lillahi ta'ala, bisa juga menurut sebagian guru dibaca hadiahnya kada apa, artinya maksudnya diniatkan usolli sunnatal hadiyah rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kemudian habis sholat surat Al-Fatihah membaca ayat kursi, alhaqumut takatsur, qul huwallahu ahad 11 kali. Di rakaat kedua kayak itu juga ayat kursi sekali, alhaqumut takatsur sekali, qul huwallahu ahad 11 kali. Setelah salam pian hadiahkan pahalanya. Ya Allah, saya mengerjakan sholat tadi, Engkau mengetahui apa yang saya maksud, saya hadiahkan atau hadiahkanlah, sampaikanlah pahalanya kepada kuburan si Anu bin Anu. Kemudian al-hatsu ala qiyamil lail, anjuran untuk qiyamul lail. Qiyam itu artinya bangkit atau melaksanakan. Nah, qiyam itu artinya bangkit. Kadang-kadang diartikan berdiri, kadang-kadang diartikan melaksanakan. Qiyamul lail, lail artinya malam.
Jadi melaksanakan ibadah di waktu malam itu artinya qiyamul lail. Ruwiya, dihabarkan, diriwayatkan bahwasanya Imam Al-Junaid ini Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi waktu beliau sudah meninggal, maka ada orang bermimpi bertemu beliau. Maka ditanyakan kepada beliau, kayak apa kabar pian wahai Imam Junaid? Kata Imam Junaid, telah terbuang ibarat-ibarat, telah terbang ibarat-ibarat, dan telah hilang isyarat-isyarat. Tidak ada yang bermanfaat bagi kami yang sudah meninggal kecuali rokaat-rokaat yang kami laksanakan di tengah malam. Ini kata Imam Al-Junaid setelah beliau meninggal. Maksudnya kayak ini. Maksudnya amalan-amalan yang kami lakukan, perbuatan-perbuatan yang baik yang kami lakukan itu ternyata terbang, itu ternyata hilang. Tapi yang bermanfaat benar di dalam kubur bagi kami yang sudah meninggal adalah rokaat-rokaat atau sholat yang kami lakukan di tengah malam. Itu paling bermanfaat benar, kata Imam Al-Junaid. Bukan berarti baca Quran kada manfaat, bukan berarti berzikir kada manfaat, bukan berarti amalan yang lain kada manfaat. Tapi yang sangat bermanfaat benar ini, kata Imam Junaid, ketika orang meninggal itu adalah sholat-sholat yang dia kerjakan di tengah malam. Itu bermanfaat benar. Itu menolongi benar supaya ahli kubur itu bahagia di dalam kuburnya. Nah ini sholat tengah malam. Dan diriwayatkan bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Daud. Kata Allah kepada Nabi Daud, "Ya Daud, wahai Nabi Daud, kadzdzaba man idda'a mahabbati, bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, fa idza jannahul lailu nama anni, apabila telah datang malam hari dia tidur tidak memperdulikanku." Jadi jar Allah, orang itu berdusta ngaku cinta lawan Allah kalau malam hari kada qiyamul lail. Masa ngaku cinta tapi kada mau qiyamul lail? Padahal malam hari itu waktu yang paling tepat bercinta dengan Allah. Waktu yang paling tepat berkhalwah, berduaan dengan Allah. Kenapa inya guring? Kenapa inya kada peduli lawan aku? Berarti kada cinta. Kisahnya aja cinta. Nah, jadi buktikan cinta kita lawan Allah di malam hari kita qiyamul lail walaupun 2 rakaat saja. Bahkan ada orang soleh itu sholatnya serakaat saja, qiyamul lailnya serakaat saja. Cuma serakaat orang soleh ini bukan 1 menit, serakaatnya berjam-jam, serakaat tapi berjam-jam. 1 rakaat khatam Al-Quran, ada sebagian seperti itu. Ada yang 2 rakaat saja, tapi serakaat 15 juz, 2 rakaat khatam Quran, ada seperti itu. Tapi model-model kayak kita nih, kenapa Pak sholat serakaat walaupun hanya 2 menit saja serakaatnya. Yang penting malam hari kerjakan qiyamul lail. Serakaat tadi niat apa? Sholat witir. Kan sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Terus sholat malam itu yang bagusnya kayak apa gerang? Nah ini cara sholat malam lah. Bisa caranya kayak ini. Kalau pian hendak sholat 3 rakaat aja bisa. Sholat witir 3 rakaat. Usolli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Seperti sholat maghrib sholatnya. Pakai tasyahud awal, pakai tasyahud akhir. Boleh juga langsung. Kada pakai tasyahud awal, langsung berdiri habis rakaat kedua. Habis rakaat kedua langsung berdiri, kada pakai tasyahud awal, bisa. Atau sholat witir 3 rakaat dengan cara seperti kita di malam tarawih itu nah. Tarawih ya Pak. 2 rakaat hanya serakaat. Qiyamul lail pian seperti itu aja kan tiap malam bagus sudah. Cuma 3 rakaat aja. Pian bangun
jam 3 atau jam 4 wudu, langsung salat witir 3 rakaat, 2 rakaat, hanya 1 rakaat selesai, uring, berdoa sedikit, beristighfar, uring, itu sudah luar biasa kalau pian bisa istiqomah seperti itu. Tapi lebih bagus lagi dianjurkan pian habis berwudu itu sholat ba'diyah wudu dulu. Nah, sebelum pian melaksanakan sholat yang lain, sholat ba'diyah wudu dulu. Jadi wudu, tuntung wudu, pian baju sudah rapi, usolli ba'diyatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ba'diyah wudu dulu. Habis itu sholat witir 2 rakaat, serakaat, selesai. Luar biasa juga itu luar biasa juga sudah. Atau kalau pian mau lebih daripada itu, bisa sholat witirnya 5 rakaat, atau sholat witirnya 7 rakaat, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat. Niatnya witir semua. Bisa ini niatnya witir semua. Jadi habis pian sholat ba'diyah wudu, salam, berdiri lagi, usolli sunatal witri raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tuntung 2 rakaat, bangkit lagi, usolli sunatal witri raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tuntung serakaat lagi misalnya. Witirnya anggap 5 rakaat, berarti 2 rakaat, 1 rakaat. Nah, jadi 1 rakaat terakhir selesai, pian istighfar, berdoa, guring lagi. Nah, bisa seperti itulah. Atau bisa juga pian tahajudnya tuh nyambung sama subuh sudah. Jadi bangunnya 4:30. Nah, bangun 4:30. Jadi tuntung pian tahajud, tuntung pian istighfar, berdoa, sambung sholat subuh ke masjid. Nah, bisa juga pian sholat witirnya 7 rakaat. Pokoknya witir diganjil. Kalau 7 rakaat, maka pian habis wudu tadi sholat ba'diyah wudu dulu raka'ataini. Kemudian sholat witir 2 rakaat, sholat witir 2 rakaat, sholat witir 2 rakaat. Habis itu sholat witir serakaat. 7 witirnya. Dan kayak itulah seterusnya seperti itu. Pian sholat witirnya, kalaupun pian tambah jadi 9 ataupun 11, gawi aja dengan cara kayak itu, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ujungnya 1. Kalau pian menggawinya 11 rakaat, maka 2 rakaatnya berapa kali? 5 kali, kemudian terakhir 1 rakaat. Wah, ini paling afdol sudah ini. Kalau pian bisa mengerjakan witir 11 rakaat, ini afdol benar sudah. Ini yang dikerjakan oleh para wali-wali Allah. Bisa juga seperti ini. Jadi pian setelah berwudu sholat ba'diyah wudu 2 rakaat. Habis itu sholat taubat 2 rakaat. Habis itu sholat istikharah 2 rakaat. Habis itu sholat apa lagi? Sholat haji. Sholat apa? Sholat hajat 2 rakaat. Habis itu sholat ridho, bisa juga ditambah tadi yang sholat ridho tadi bisa. Sholat ridho 2 rakaat. Betul, sholat apa lagi? Nah, sholat hadiah 2 rakaat. Habis itu sholat tasbih 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat tasbih kan 4 rakaat. Dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau malam hari sholat tasbih itu dianjurkan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau siang hari mengerjakannya, afdalnya langsung 4 rakaat. Nah, kemudian kalau sudah selesai pian sholat ba'diyah wudu sudah, sholat hajat sudah, sholat istikharah sudah, sholat apalagi, sholat ridho, sholat taubat, pokoknya semua sholat sudah pian kerjakan. Ujungnya kayaknya sholat witir serakaat. Usolli sunatal witri raka'atan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Pokoknya ditutup dengan witir, karena afdolnya sholat malam itu ditutup dengan witir. Nah, itu cara sholat malam seperti itulah. Itu kalau pian mau sholatnya banyak, minimal sholat 2 rakaat. Bisa juga sholat tahajud, usolli sunatal tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi seandainya pian kada sholat tahajud juga, itu sudah dianggap tahajud yang tadi itu berarti. Karena tahajud itu intinya sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur di malam hari. Itu tahajud sudah.
Nah, jadi yang bisa pian kerjakan tadi sholat ba'diyah wudu, sholat hajat, sholat tahajud, sholat hadiah, sholat istikharah, sholat tasbih, sholat ridho, sholat witir terakhir 1 rakaat. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan diistiqomahkan untuk qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan sholat qiyamul lail ini kalau dikerjakan di sepertiga terakhir, kan qiyamul lail itu yang penting pian habis isya guring, habis itu bangun, entah bangunnya jam 10 pian sholat, itu qiyamul lail sudah namanya, tahajud sudah. Pian jam 11 bangun sholat tahajud sudah namanya. Cuma yang paling afdol itu di sepertiga terakhir daripada malam. Misalnya jam 3, jam 4, setengah 5. Nah ini afdol benar ini. Apa keutamaannya? Keutamaannya sholat tahajud di sepertiga malam terakhir dan pian berdoa di situ, keutamaannya di situ Allah turun. Maksudnya turun itu lain Allahnya yang turun, tapi pemberian tawaran Allah yang turun. Allah menawarkan. Apa tawaran Allah? Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang meminta sesuatu, aku beri. Ditawari oleh Allah. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Nah itu diberikan tawaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di sepertiga terakhir. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Siapa yang minta, aku beri. Makanya di situ doa yang sangat kabul itu di sepertiga terakhir. Seandainya disebutkan dalam kitab, seandainya pejabat yang berpandir kayak itu, seandainya pejabat, anggaplah bupati yang berpandir kayak itu, bupati misalnya pengumuman kepada masyarakat, barang siapa yang bangun jam 4 sebelum subuh, dia tahajud, dia datang ke rumahku, maka aku beri duit 1 juta. Barang siapa jam 4 subuh, jam 4 sebelum subuh datang ke rumahku, aku beri duit 1 juta. Pasti banyak benar orang bangunan tuh. Pasti banyak benar yang bangunan, pasti kesanaan banyak benar. Jangankan 1 juta, 100.000 gin, 100.000 bisa bilangan ini warga Gresik Putih ini bisa hilangan ke rumah bupati kan. Itu bupati yang menawarkan, percaya benar kita, bupati yang memberikan tawaran, percaya benar. Kenapa? Ketika Allah yang memberikan tawaran, hadis Nabi yang menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun dengan pemberiannya di sepertiga malam terakhir, banyak orang kada percaya, banyak orang ragu-ragu, bujur juga. Kalau aku minta sugih, Bang, bujurlah disugihkan. Kalau aku minta sembuh dari penyakit, bujurlah disembuhkan. Kada tapi yakin aku. Lawan Allah ragu-ragu, lawan Nabi ragu-ragu, tapi lawan bupati percaya benar. Nah ini hati-hati, keimanan kita berarti lemah benar, kada percaya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis kamu tanya. Kada bunyi kayaknya. Apa dong? Nah itu hendaknya kita lebih percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dalam hadis Allah menawarkan ini, menawarkan itu, barang siapa berbuat ini maka dapat ini, bujur-bujur pian percaya. Jangan sampai kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ismail bin Ibrahim rahimahullah, Jumi'al khairu kulluhu fil laili, dikumpulkan segala kebaikan itu di malam hari. Wa ma'uqidat liwaliyin, tidaklah dilantik seorang wali wilayatun illa bil laili, kecuali di malam hari. Pelantikan wali itu di malam hari. Makanya dulu pernah ada maling masuk ke rumah wali, hendak mencuri di rumah wali, niatnya mencuri. Ternyata pas sudah sampai di rumah wali tadi, takutan ini mencuri. Kenapa? Walinya masih sembahyang tahajud.
Ditunggui dulu, mungkin sidin habis ini guring, kalau ditunggui bersembunyi sih. Malingnya bersembunyi di bawah ranjang atau di bawah meja, bersembunyi, ditunggui. Paling habis ini sidin guring, ternyata habis salam sholat lagi walinya. Wah, sholat lagi sidin, ditunggu ya dulu. Paling habis ini sidin guring, ternyata habis salam sholat lagi, habis salam sholat lagi. Aduh, kada kau mencuri ngerangnya kayak ini. Sampai wali tadi tuntung sholat tahajudnya, lalu wali tadi tahu, kasyaf, diberikan oleh Allah pengetahuan. Yang di bawah ranjang keluar maling tadi menggatar. Ikam hakunlah jadi wali. Wah, langsung ditawari, hakunlah jadi wali. Kayak apa belum jadi wali, belum nih anak mencuri di sini. Nah, ikam kalau hendak jadi wali, tahu jadi wali malam ini. Inggih, ulun hakun jadi wali. Kalau ikam hendak jadi wali, ikam mandi, ikam sholat tobat, langsung jadi wali malam ini. Nah, ini maling jadi wali di malam hari. Jadi waktu malam itu luar biasa. Waktu malam itu waktu keramat, waktu yang terkumpul dalamnya kebaikan. Sampai maling aja bisa jadi wali di malam hari. Nah, makanya kalau pian masih maling, malam hari aja jadi malingnya. Kalau pian jadi wali. Nah, tapi itu lain dua lah. Itu tamu wali, mencuri di rumah wali. Jadi keberuntungan baginya mencuri di rumah wali lalu jadi wali. Kalau mencuri di rumah ulun, kayak apa anak jadi wali, ulun aja belum jadi wali. Nah, mudah-mudahan kita berataan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan soleh, dimudahkan untuk menjaga sholat 5 waktu, dimudahkan untuk istiqomah sholat qobliyah ba'diyah, dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah sholat malam. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam taat, takwa kepada Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar. Allah